kadang kita suka insecure ya. Aduh, aku ini siapa sih? Iya, Masih aku anak, cuma masih anak SMA, masih iya, anak SMP. Apakah bisa melakukan penginjilan? Ya bisa sekali. yang mereka kan suami istri kan tadi kayak kata Kak Adil kan. Mm-mm. Ternyata setelah menikah pun tetap menginjili ya berarti. Iya, tetap. Jangan ini jadi spoiler. Spoiler apa ini? Ih. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya hari ini? Welcome back to A3, Authentic and Aesthetic, tempatnya remaja asik ngobrol bareng, ngobrolin hal-hal estetik. Dan hari ini bertemu lagi dengan saya Michael Yanto. Kita sudah ditemani oleh Halo, Kak Adel dong. halo. Oh, masih kakak ya? Oleh Kak Adel ya, ini kakak kita bersama. Ya, ya. Kabar baik ya Kak Adel ya? Baik-baik. Oke. Iya, iya. Ini kan tayang tanggal 14 ini kan, hari ini kan hari Valentine. Wah, kayaknya nggak ada salahnya ngucapin Happy Valentine. Happy teman-teman Valentine. semua. Iya. Jangan lupa kirim coklat ke aku. Aku juga mau dong. Sudah ada rencana ngasih coklat? Ke kamu? Ke siapa saja? Ke aku Oh. boleh. Belum, mungkin ada rencana. Mungkin Iya, ada, tapi ada. belum. Belum, Ya, ya. tidak bisa disampaikan di sini gitu ya. Tidak bisa. Oke. Enggak, tapi kayaknya aku nggak perlu banyak coklat lah, udah. Iya, aku mencoklat. juga. Ini kan kita sudah kelas-kelas berat ini ya. Kelas berat jangan dilawan. Nah, jadi Kak, jangan coklat-coklat lah. Oke. Tapi kita nggak akan ngomongin sejarah Valentine sih. Ngomongin tentang Oke. kisah Valentine. Ya. Tapi Kak Adel tahu sejarah Valentine? Tahu banget sih enggak. Yang pernah. Cuma terlintas adalah Valentine itu identik dengan hari kasih sayang. Oke. Kasih sayang itu sendiri identik dengan terkadang orang memikirkan itu about some love ya, cinta. Tapi bagi seorang Kak Adel sendiri Valentine itu lebih dari sekedar cinta kepada lebih dari sekedar cinta lah. Istilahnya kasih lebih tepatnya ya. Jadi Kalau kasih kasih itu lebih dari lingkupannya cinta. luas. Oh, kasih lebih dari cinta. Iya, Kalau karena- cinta kan juga luas. Ya luas, cuman lingkupnya lebih besar kasih. Karena gitu. kalau kasih kan ada sukacita, ada kegembiraan, ada pengorbanan, ada kasih sayang. Kalau cinta? Cinta kan identik dengan hanya satu orang mungkin, hanya beberapa atau bagaimana. Tapi kan ada cinta kepada orang tua, cinta kepada Iya, Tuhan. boleh sih, boleh. Dua-duanya boleh, cuma lebih tertarik untuk kasih. Lebih asik gitu Asik, ya. Iya, iya. kan iya. asik ya, tempatnya ngobrol asik. Asik, remaja Iya. asik. Wah, semakin asik ini ya. Iya, Tapi kan kalau bahasa Inggrisnya sama-sama love ya. ya sama, cuma lingkupnya lebih besar Lengkapnya, kasih. Ya. Oke lah, jadi mari kita saling mengasihi teman-teman Iya. ya. Sebagai sesama keluarga Allah. Mm-mm. Asik. Iya, jadi ngobrol tentang kasih, cinta di hari kasih sayang. Kita nggak ke arah yang tentang Valentine, coklat dan lain sebagainya. Enggak. Iya. Tapi hari ini kita mau coba. Karena di bulan ini kan kita mau masuki tentang tokoh-tokoh misterius. Ya, Oh, katanya si Mary sih gitu. Katanya iya, tokoh-tokoh iya. misterius. Ya, kalau Mary teman-teman ini lihat. siapa? Teman-teman kalau nggak tahu Mary, cek ke episode minggu lalu ya. Kita Episode perlu sebelumnya. tarik ini. Kita tarik Mary ke sini, nggak ada, dia nggak di sini. Nggak Jadi silakan aja cek episode minggu lalu. Dia Iya. ngomong kalau memasuki bulan ini kita akan ngobrol tentang tokoh-tokoh misterius sih katanya Wow, gitu. Ya. cukup menarik ya. Dari Alkitab ya, bukan dari yang lain gitu, dari Alkitab. Dan tokoh kita kali ini adalah Priscilla dan Aquila. Ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar siapa itu, mungkin juga jarang. Mungkin teman-teman punya temen yang namanya Priscilla atau mungkin ada yang namanya Priscilla gitu. Oh, banyak dong. Punya teman namanya Priscilla. Punya lah. Kalau Aquila? Jarang sih, Jarang. Priscilla.
Priscilla Ada apa enggak ya? Priscilla Elsa, Elsa Priscilla, Priscilla. Ya begitulah. Elsa, Priscilla, Priscilla, Elsa. Iya. Balik gitu ya. Halo Priscilla Elsa, oh, nggak ada ya. Gak ada dia. Tapi mungkin nonton. Nonton atau nanti kali bisa ya. dikasih Iya. videonya. Biar dia share ke Priscilla yang Oke, lain. oke, oke. Iya. Jadi sebenarnya siapa sih Priscilla sama Aquila ini kan? Supaya kita punya jelas juga gambarannya. Kok di hari Valentine kita bahas Priscilla Aquila? Ada apa? Iya. Siapa mereka? Jadi Priscilla sama Aquila ini adalah sosok sepasang suami istri pada orang Yahudi pada tahun Masehi pertama dari kitab Perjanjian Baru. Priscilla dan Aquila ini adalah sepasang seorang suami istri yang memulai penginjilan. Oh, memulai penginjilan. Iya, memulai penginjilan dan sama-sama melayani bersama Paulus untuk menumbuhkan umat-umat zaman dahulu, gereja-gereja awal-awal gereja zaman dahulu begitu. Oke. Jadi rekan sepelayanan si Iya, Paulus. Ya, Begitu. teman-teman sebelum kita lebih lanjut lebih jauh ini ayatnya untuk tentang kisahnya si Priscilla ini kan kita temukan di ini ya apa? Kisah para rasul, ya. iya. Kisah para rasul yang 18. Oke, iya, pasal 18. Sepertinya memang di dalam Alkitab kisah mereka cuma di pasal ini ya. Iya. Ya aku juga sempat lihat sih di bagian lain ada di bagian lain ada ayat-ayat yang menyebutkan nama mereka Iya, tapi di 7 pasal kalau nggak salah ya. iya, tentang surat-surat aja tapi Surat-surat dari jadi- kisah para rasul, ya Korintus. Oke. sebenarnya. Kalau ceritanya sendiri ya cuma di sini ya. Iya. Oke, coba Kak Adel ceritakan lebih detail hal yang menarik. Jadi detailnya ya, kalau dari kisah para rasul 18 itu Priscilla dan Aquila ini lebih tepatnya Paulus dulu meninggalkan Athena, Oke. pergi ke Korintus, Oke. lalu di sana Ini bertemu. teman-teman tahu Paulus ya. Tahu Paulus lah. terkenal ya. Paulus Terkenal. ini. Paulus kan memulai pelayanannya juga dalam penginjilan ya. Iya. Itu seorang Yahudi ketemu Aquila dan Priscilla berasal dari Pontus lebih tepatnya. Pontus itu di mana kan? Mungkin bisa dilihat di peta Alkitab ya, peta map. Ya awalnya ketemu dengan Paulus dulu, mereka punya pekerjaan yang sama lebih tepatnya. Apa ini pekerjaannya? Apa? Ayo. Ya ada sih di sini kalau teman-teman baca Ayo. di kisah para rasul Coba 18 kan baca sama-sama, ayat ayo. yang ketiga itu ada. Tapi kan biasanya Ayat, kita di iya. HP-nya nonton A3. A3 itu tukang kemah ya. Iya, tukang kemah. Nah Jadi, ini tadi kan Kak Adel bilang mereka ini penginjilan, mulai penginjilan. Tapi kan mereka kerjanya tukang kemah gitu. Kok iya. bisa? Karena mereka ini awalnya berteman dulu. Berteman dulu, Ya oke. istilahnya memulai pendekatan lebih dahulu melalui satu profesi bersama. Dan di sini mereka tinggal bersama, dan melakukan pekerjaan bersama selama 1 tahun 6 bulan ya. Oke. Iya, selama 1 tahun 6 bulan. Heeh. Habis itu si Priscilla dan Aquila ini melihat sosok seorang Paulus gitu, bagaimana gitu, oke. dia melakukan penginjilan tersebut dan mulai belajar sedikit Belajar demi lewat Paulus Iya, ya dia, belajar iya. lewat Oh Paulus. iya karena kan ikut sama-sama kan gitu. Iya. Jadi Priscilla dan Aquila ini adalah orang yang istilahnya waktu ketemu Paulus belum ngerti apa-apa, jadi kayak orang awam gitu. Terus ketemu Paulus, tinggal bersama, melakukan pekerjaan bersama, dan di situ mulai melakukan penginjilan bersama Paulus. Oke. Tapi maksudnya kalau kita menginjil apapun pekerjaan kita nggak masalah berarti mestinya. Sebenarnya nggak masalah, bahkan ada nanti di part ayat berapa. Oh ada nanti, Iya, ya kita ada simpan nanti kalau gitu. Oke, kalau ada nanti kita simpan nanti. Coba dilanjutkan dulu ceritanya. Iya, apa Yang untuk dia- berbagai profesi itu bisa penginjilan, begitu maksudnya? Iya. Iya, sangat bisa sekali. Dengan profesi apapun ya, kita sangat bisa untuk menginjili. Yang pertama adalah kita punya hati dulu sih. Hati dulu Oke. untuk mengasihi sesama kita, untuk mau mengabarkan Injil gitu. Kalau sudah punya hati untuk menaruh kasih kepada sesama kita,
pastinya kita juga melihat Tuhan Yesus Kristus juga ada tinggal dalam diri kita, juga ingin ya sama-sama menginjili gitu. Karena dalam penginjilan itu kalau menurut saya, ya kalau menurut Kak Adel sendiri ya, mungkin kita banyak dari kita yang profesinya lebih wow, mungkin banyak dari kita yang maksudnya sudah cukup berpengalaman. Tapi setiap orang bisa loh menginjili gitu. Ya, jadi pekerjaan apapun ya. Pekerjaan Bahkan mungkin apapun. ada yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, tetap jadi bisa jadi kan penginjil. kadang kita suka insecure ya. Aduh, aku ini siapa sih? Iya, masih aku anak cuma- masih anak SMA, masih Iya, anak SMP. Apakah bisa melakukan penginjilan? Ya bisa sekali. Why not gitu Why ya? not? Kenapa enggak ya? Contohnya mungkin antara Meli ini sama Kak Adel. Kalau ukuran umur siapa yang lebih tua? Yang nonton ya ada. Kak Adel. Tapi kan mungkin dari umur Kak Adel lebih tua. Harapannya karena Kak Adel lebih tua mungkin Kak Adel lebih berpengalaman gitu. Kak Adel sudah tahu, sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih lama mungkin dari Michael. Tapi dalam penginjilan nggak mengenal itu gitu loh. Bisa jadi Tuhan memakai Michael untuk bisa memberkati Kak Adel gitu. Bisa jadi Michael juga bisa dipakai Tuhan untuk memberkati oma-oma atau opa-opa di rumah atau uncle-uncle, onti-onti di rumah gitu. Jadi dalam penginjilan kita nggak memandang umur, harga, derajat, martabat sih. Kita yang perlu punya adalah kasih dan hati menyembah sih. Juga mengenal Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oh, ya, kita mau mengenalkan Tuhan Yesus harus kenal Tuhan Yesusnya dulu ya. Kalau kita nggak kenal Tuhan Yesus dulu, bagaimana kita mengenalkan Tuhan Yesus itu kepada orang lain gitu loh. Kasih karunia itu kepada orang lain. Kalau dari diri kita sendiri belum punya kasih karunia gitu. Mari jadi kan ya kayaknya pas banget gitu ya, kayak kita hari Valentine, hari kasih sayang gitu. Saat kita mikirnya ya cuma pacar apa gitu ya, tapi lebih jauh ternyata tentang hati yang mengasihi orang-orang yang terhilang lah kita boleh katakan ya. Ini menjadi tugas kita untuk menginjil. Luar biasa. Oke. Dan kita kembali lagi ke Priscilla Aquila tadi. Ya kalau aku pandang mereka kan suami istri kan tadi kayak kata Kak Adrian. Ternyata setelah menikah pun tetap menginjili ya berarti. Iya tetap. Ya ini juga jadi tantangan sih untuk masa sekarang ini ya Michael ya. Kalau kita lihat kan pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Mungkin yang baru menikah punya kesibukan masing-masing. Mungkin sudah punya anak atau apa. Jadi mungkin lebih pikirannya terfokus menjadi beberapa bagian. Tapi kita mau lihat sosok Priscilla dan Aquila ini. Tetap loh dia menginjili juga mengurus keluarga. Kan zaman sekarang jarang gitu loh. Iya, aku sibuk ngurus keluarga lah, nggak ada waktu nginjil gitu. Jangankan keluarga, kita sendiri pun sebagai single nih ya. Single fighter ya. Hai single. Single ya, bukan jomblo ya. Bukan jomblo, single ya. Kan sama-sama sendiri. Iya, kita sendiri pun sebagai single dengan kesibukan dan aktivitas yang cukup banyak gitu ya. Kadang kita sendiri lupa gitu. Lupa untuk menaruh kasih kita kepada orang lain gitu. Ya itu sih. Ya, jadi kita ya saat ini apapun status kita single lah, apapun pacar lah, atau mungkin ada yang sudah menikah, tetap menginjilan menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dan menjadi panggilan dan dilakukan dengan kasih. Iya. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan lagi tentang kisah Priscilla Aquila tadi. Iya, kalau menurut kisahnya tadi ya, mereka sempat berpisah dengan Paulus ya. Akhirnya waktu itu setelah berpisah mereka ketemu dengan sosok Apolos. Jadi setelah beberapa waktu itu mereka pisah sama Paulus. Paulus lanjut penginjilan ke tempat lain. Mereka juga lanjut ya penginjilan dan ketemu dengan sosok Apolos. Iya. Di sini menariknya itu Apolos itu terkenal dengan sosok yang sudah percaya Tuhan dan aktif juga penginjilan gitu ya. Aktif juga penginjilan, sudah melakukan penginjilan di mana-mana.
Cuman pada waktu itu ada satu bagian part Apolos, ada kritikan dari Priscilla dan Aquila pada saat itu waktu Apolos penginjilan kalau nggak salah ya. Di mana Apolos penginjilan tentang apa Kak Michael? Kalau tentang apa? Kok jadi tanya saya? Kita itu ayatnya kan ada di Kisah Rasul 18 seharusnya ya. Oh itu yang, ini ada Apolos di Efesus ini berarti yang di ayat 24 itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman baca Alkitab itu ternyata menarik ceritanya Iya ya. menarik. Jadi Apolos itu terkenal sebagai seorang yang sudah sangat fasih gitu iya, ya, ini sudah dia. sangat hebat. Ternyata Anu lah ya, mungkin kalau kita lihat zaman sekarang pendeta yang berkorban dalam iya memberitakan firman khotbah berkorban. gini ya. Percaya Yesus. Iya. Wah, gitu ya. Ternyata ada punya sedikit apa? Bukan kurang tepat mungkin gitu ya. bukan kurang tepat. Istilahnya kurang lengkap bagiannya kurang waktu lengkap. penginjilan. Yang disampaikan kurang lengkap. Iya. Oke. Jadi waktu itu muncullah sosok Priscilla dan Aquila ini. Muncul lagi dia. Iya. Mereka datang kepada Apolos gitu loh, dan mereka mengajak bersama-sama belajar gitu loh, sama-sama belajar tentang penginjilan firman Tuhan pada waktu itu. Dan akhirnya ya hebatnya di sini, yaitu tadi penginjilan itu nggak mengenal seberapa lama kita percaya Tuhan, martabat kita. Apolos ini berarti harusnya lebih lama ya? Iya, lebih lama, dan istilahnya sudah dikenal banyak orang gitu loh. Banyak orang udah lebih terkenal. Iya. Sedangkan Priscilla sama Aquila tadi ya baru setelah saat kerem Paulus itu tadi ya. Iya. 1 tahun itu kan. 1 tahun 6 bulan, ya dibilang baru sih enggak, sudah cukup lama. Cuman Iya. mereka sama-sama belajar gitu. Iya, sama-sama Dari belajar. sama-sama belajar, sama-sama mengkoreksi kajian mengenai firman Tuhan. Akhirnya ya dengan kerendahan hati Apolos juga sama-sama belajar, Priscilla dan Aquila juga sama-sama belajar, dan why not mereka akhirnya penginjilan bareng dengan berbeda tempat nanti akhirnya. Tapi tetap menginjil maksudnya kan gitu. Iya. Ini menarik ya, maksudnya kan sama-sama. Kayak kan zaman sekarang banyak sih orang kalau dikritik merasa wah kok kritik-kritik sih, siapa kamu gitu. Lebih tepatnya bukan mengkritik sih pada saat itu. Kalau saat itu kan lebih tepatnya untuk melengkapi apa yang sudah diinjilkan Apolos. Nah di sini Priscilla dan Aquila ini melengkapi gitu. Cuma kan kadang ada orang yang kalau sudah dilengkapi gitu nggak mau. Siapa lu? Baru kok. Nambah-nambahin. Aku ini sudah pasti. Sudah mahir. Sudah mahir. Iya benar kan ceritanya seperti itu. Iya. Punya pengalaman kayak gitu kan? Mungkin orang lain atau? Dari cerita Kak Adel sendiri. Cerita Kak Adel sendiri. Kalau dari cerita Kak Adel ya, dalam ya pada saat ini ya menggeluti dunia pendidikan sih lebih tepatnya. Ya banyak sih hal-hal seperti itu. Apalagi khususnya nih waktu dalam sistem pengajaran. Jika kita dibandingkan dengan orang lain, Kak Adel ini siapa? Lulusan fresh graduate enggak, IPK-nya juga enggak terlalu dibandingin dengan orang yang sudah mungkin udah master degree, yang sudah doktor, sudah siapa itu loh Kak Adel itu. Tapi ketika kita merendahkan diri, ketika kita menjadi pelayan Tuhan, mau melayani Tuhan, kita mau merendahkan diri gitu loh. Ya mungkin saat ini Kak Adel banyak kekurangan, banyak segi pandangan yang kurang gitu. Dalam ilmunya mungkin, dalam skillnya. Tapi untuk seorang yang rendah hati, dia mau belajar. Dia mau menjadi teman untuk orang itu. Mungkin saat ini ada yang lebih hebat. Mungkin Kak Adel ketemu dengan orang, contoh mungkin ada dokter gitu, terus habis itu ketemu dengan sosok Adel gitu, siapa gitu. Aduh thanksin bro. Dia dokter, aku nggak tahu. Ya tapi intinya gini, ketika kita sama-sama melayani Tuhan, menyembah Tuhan, derajat itu mungkin kita ada perbedaan derajat, tapi untuk hati melayani kita pasti ada. Jadi ya penuh kerendahan hati, datang belajar bersama. Ya itu sih kalau dalam dunia pendidikan ya.
sebenarnya nggak dunia pendidikan pendidikan aja, iya kayak itu semuanya berlaku tuh semua. gitu loh. Iya, Jadi betul. karena zaman sekarang ini ya yang dilihat itu banyak, Mike. Jadi dari skill, dari ilmunya, dari bakatnya, dari keahliannya. Bahkan kalau sekarang kan nggak cukup hanya satu keahlian. Jadi dalam satu pribadi, dalam satu diri kita itu harus punya banyak keahlian untuk dapat bersaing di luar sana. Gitu loh. Tapi kalau dalam penginjilan, ya ini kita punya hati dulu, kasih dulu, punya hati menyembah, mau kenal Kristus dulu. Sebenarnya apa ya? Kalau Kak Adel bilang nggak terlalu bertele-tele, tapi jarang orang melakukan itu gitu loh. Maksudnya jarang orang punya panggilan itu. Justru ke hal-hal duniawi seperti contoh apa dalam segi pekerjaan mungkin hal yang menarik. Orang bahkan melakukan hal apapun gitu loh Mike. Misalnya dari nggak bisa skill IT belajar jadi bisa IT gitu kan. Harusnya di penginjilan juga gitu ya. Iya harusnya dengan era zaman modern saat ini kan. Justru tambah lebih gampang untuk kita menginjili kan. Tetapi justru semakin susah. Karena ya itu, karena zaman sekarang untuk hati mengasihi kadang-kadang nggak semua orang punya gitu. Iya. Seharusnya zaman sekarang teknologi maju lebih mudah. Iya, lebih mudah. Kok malah lebih susah. Nah, begitu. Iya, menarik ini. Menarik harusnya kan? lebih mudah kok malah lebih susah. Iya, padahal kan ketika kita berpikir about love, about tentang cinta, tentang kasih, harusnya kita bisa melakukan itu kan. Apalagi mendekat-dekati hari Valentine. Iya. Hari Pasti ini hari orang, Valentine. iya, hari ini hari Valentine. Tapi jarang gitu loh orang berpikir, iya ya kita punya kasih ya, kita mungkin bisa penginjilan. Tapi jarang gitu loh, orang lebih berpikir, sudah siapkan coklat untuk siapa gitu. Kita bisa juga loh penginjilan melalui coklat. Iya makanya barusan aku mikir. Iya kan, dari coklat kita sisipin ayat Alkitab. Nah, bisa juga. Menarik kan? Sebenarnya teknologi sekarang itu lebih canggih, harusnya lebih gampang. Tapi kenapa lebih susah ya? Itu pertanyaannya. Iya. Untuk hal-hal yang duniawi kita bisa kreatif, kenapa penginjilan enggak gitu enggak, ya? iya. Bener, Padahal dalam penginjilan pun kayaknya kan ya juga dituntut banyak kemampuan. Iya, banyak kemampuan dong. Sekarang lebih, apalagi dengan banyaknya ilmu bertambah kan. Mungkin tantangan saat ini banyak gereja-gereja online. Kita kan butuh juga ilmu-ilmu IT, butuh juga ilmu-ilmu yang untuk editing-editing. Iya, betul. Nah, tapi setiap orang kenapa belajar pada saat ingin dibutuhkan gitu loh. Kepepetnya. Kepepet. Harusnya kita dari dulu sudah belajar. Mungkin bukan skill kita gitu loh ya waktu itu. Tapi kan ya itulah rencana Tuhan gitu ya. Kalau nggak seperti itu. Ini anak-anakku kok nggak belajar-belajar. Iya. Nge-share video firman di YouTube sih. Iya. Padahal kalau dari dulu kita lakukan seperti itu. Bisa juga kan ya kita menginjili orang lebih. Pandemi. Iya. Iya. Iya benar juga. Zaman sekarang kan jadi ada akun-akun YouTube. Oh iya. Buka-buka akun YouTube makin banyak. Ya. Iya. Bener. Ya itu sih. Lebih mikir seperti itu. Dan kembali lagi kasih ya. Iya kasih. Dasarnya kasih. Punya hati mengasihi. Mengasihi dulu sih. Itu. Tuntutan dunia beda dengan tuntutan Tuhan kan. Iya begitu. Dan seharusnya kan kita ketuntutan Tuhan itu kan. Iya, tapi ya itu sih yang perlu kita doakan, perlu kita perkumpulkan pada saat ini ya, khususnya anak-anak muda juga supaya keep on fire gitu loh. Benar-benar. Iya, apalagi zaman-zaman sekolah online, apa-apa online ya lebih terbatas tapi bisa memberkati gitu kan, itu caranya bagaimana gitu. Karena kayaknya nggak sedikit sih di masa pandemi gini terus beberapa orang yang dulunya semangat, mungkin semangat injil, semangat melayani, semangat. Sekarang jadi mulai, aduh kok online, ya. Jadi mungkin
berpikirnya ruangnya terbatas, jadi ikut-ikutan terbatas. Harusnya kan di ruang terbatas dengan IT yang tak terbatas. Kita bisa menjangkau dunia yang tidak terbatas ya. Iya benar. Itu pemikiran secara impian yang klimaks sih. Stay at home bukan berarti doing nothing. Iya, but to do something gitu kan. Iya. Dan weekend kita bisa doing something. Jadi nggak harus, kadang orang sih berpikir penginjilan itu langsung ke ayat gitu kan. Ternyata enggak loh, cerita-cerita dulu gitu. Apapun idenya, mungkin contoh hal yang suka musik gitu kan. Musik apa misalnya, melalui musik bisa share firman Tuhan, mungkin seperti itu. Melalui kegiatan hobi, kemarin kan Atika bahas hobi, bisa share tentang firman Tuhan. Harusnya dengan teknologi yang semakin besar, semakin maju ya, bukan besar. Berat badan dong. Agak ya apa kakak gimana gitu ya. Ya jangan jangan. Maju Maksudnya ya. dengan teknologi yang semakin maju, harusnya Maju. lebih gampang. Maju. Besar maju. Ke samping kanan beda atas. Maksudnya dengan teknologi yang semakin maju, kita harusnya bisa makin bertumbuh bersama-sama, melayani bersama-sama. Tapi mungkin banyak hal tantangan dan keadaan di luar yang membuat beberapa anak Tuhan yang mungkin kadang-kadang mundur atau mungkin kadang-kadang mulai capek atau bagaimana. Itu sih. Bukan dari sekedar, ya ini juga kita juga belajar tentang tokoh ini ya juga mengingatkan kita gitu loh, bagus. Dengan tokoh mereka dengan gak ada IT loh, mereka bisa penginjilan gitu loh. Apalagi kita sekarang yang IT-nya. Yang sudah, wah gitu, yang sudah, ya ini menarik sih, cukup kagum sih dengan mereka yang dahulu gak ada. Maksudnya teknologinya gak seberapa maju. Dulu ada sepeda motor gak sih? Gak ada. Gak ada. Ada pesawat gak sih? Gak ada. Pesawat ada mobil itu gak sih? tahun berapa ya? Gak tahu. Ada tahun penemuannya kok. Ini belum. Ini tahun apa ya? Masehi. Ini kan awal tadi kan tadi. Masehi. Iya, Masehi, dan mereka semangatnya dari lebih besar daripada bahkan kan dulu zaman gereja mula-mula awal-awal penindasannya lebih berat tantangannya daripada sekarang, dan sumber dayanya juga lebih sedikit, terbatas. Tapi mereka bisa loh, dan tercatat loh di Alkitab. Dan kenapa zaman sekarang ya dengan semua instan, mau maju, mau makan tinggal pesan Grab, tinggal tekan ya, mau kemana tinggal tekan, mau bayar tinggal klik. Tapi untuk penginjilan kayaknya lebih berpikir dua kali. Ting, ada question mark di atas. Ya itu yang perlu kita pergumulkan sih. Kita mau makan tinggal klik, belanja klik. Orang datang. Kenapa penginjilan enggak tinggal klik gitu kan? Sebenarnya bisa loh. Kan, bisa. Kita pakai aplikasi apa buat ya kan? Bahkan mungkin media sosial kita bisa pakai. Tinggal klik, tapi kita lebih memilih klik yang lain. klik yang lain. klik video YouTube. Iya. Jangan kan klik ya. Contoh nih, nonton film ya. Sekarang lebih nonton sinetron viral daripada nonton drama tentang film kerohanian mungkin yang bisa lebih yang bisa memberkati kita. Lebih Contoh suka yang viral-viral. Iya, lebih suka yang viral-viral kita ikutin. Ada challenge kita ikutin. Sebenarnya kita nggak memviralkan firman kita Tuhan. Bisa gitu kan ya membuat challenge tentang firman Tuhan gitu. Iya. Sebenarnya banyak hal loh sebenarnya. Ya makanya itu sih yang jadi pemikirannya Kak Adel. Mungkin bukan Kak Adel ya. Gak Kak Adel aja ya. Mungkin orang-orang di luar sana juga lebih berpikiran seperti itu sih. Gitu. Iya. Ya semoga ya ini kita sama-sama pergumulan kita sama-sama lah ya teman-teman semua ya. Jadi ya kita sama-sama doakan, kita sama-sama berjuang juga ya. Iya. Nah kalau dari Kak Adel sendiri sampai detik ini, dari semua pergumulan yang ada itu, langkah apa yang Kak Adel pernah coba lakukan? Langkah, kalau untuk langkah ya ini sih lebih memasukkan
hobi, ya seperti kemarin itu tayangan A3, ya jangan lupa ditonton Iya, lah. ditonton lah ya. Episode Iya, kemarin betul. kan. Episode yang kemarin banyak iya. seru-seru itu ya. Seru-seru gitu loh. Benar, Jadi benar. Seru-seru dan memberkati. kayak kemarin itu kan ada tayangan soal hobi TikTok. Oke, Nah, TikTok, ya. TikTok ternyata bisa loh teman-teman buat praise and worship dancing untuk kemuliaan Tuhan kan. Iya, Eh, benar. banyak lagu praise yang Adele kita bikin TikTok. enggak. Oh, enggak. Mungkin contoh aja. Oh, Kalau iya. kalau Kak Adel itu usahanya mungkin galau ya. Galau. Manusia kan sering galau ya, sedih-sedih gitu Adele kan. lagi galau guys. Bukan galau Galau sih, kenapa maksudnya ini? lebih tepatnya ya seperti tadi Mike bergumul banyak orang yang lebih dari kita gitu, skillnya lebih dari tapi ya itu sempat underestimate juga kok kalau Kak Adel dibandingin orang lain, aduh kurang banget gitu. Ternyata berpikiran lagi kalau setiap anak Tuhan itu berharga gitu loh, punya skill masing-masing, punya bakat masing-masing. Jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak akan bisa menjadi seperti orang lain. Begitu, tapi tiap anak Tuhan punya karakteristik beda-beda. Tiap anak Tuhan punya bakat beda-beda, yaitu lebih memasukkan itu. Jadi dari cerita, pengalaman, sharing, mungkin bisa memberkati orang lain seperti itu. Kan bisa juga penginjilan awal-awal dari sharing, tanya gitu kan. Pendapat berargumen, Hadir berdiskusi, sebagai teman, debat-debat. diskusi gitu kan ya. Nah, ya seperti itu juga. Ya itu sih. Mungkin itu sebenarnya langkah apapun yang kita ambil intinya satu, kita harus punya kasih landasan firman Tuhan. Dan juga kita perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus itu dulu sendiri. Yes. Gitu. Kasih dan mengenal Tuhan. Iya. Dan landasannya firman Tuhan ya, bukan yang Oh lain ya pasti. gitu. Karena Kadang-kadang kan ada Benar-benar. landasannya cukup galau-galau tapi apa yang suara ya, Tuhan. ya cuma galau-galau toh gitulah. Iya. Jadi ya itu berlandaskan firman Tuhan Jadi sih kita yang memang tetap harus kembali ke firman Tuhan. kembali ke firman. Karena Iya. saat kita kembali pun kita temukan kisah seperti barusan. Iya. Aquila ternyata Iya. ya banyak hal yang Heeh, relate kan iya, dengan kondisi penginjilan kan. sekarang. Mm-mm. Ketika kita memikir, aduh aku mau penginjilan tapi aku nggak punya skill apa-apa. Nah kita ingat Priscilla Aquila dari nol nggak punya Tukang skill kemah apa. loh ya, Tukang kan, ya, bangun kemah. Iya, Iya. tukang kemah Tapi terus bisa bertukar memberkati pikiran. Apolos. Iya makanya. Nah dari situ kan kita belajar. Iya, Lebih mungkin banyak kan beberapa lagi. orang mikir Alkitab ini udah tua nggak relate gitu. Iya. Tapi padahal Tapi relate banget relate kan, ya. gitu loh. Iya, Justru kita memikirkan ulang 2 kali dengan zaman yang sekarang gitu loh. Ya semangat anak mudanya masa kalah sama Ayo anak muda bangkit. Anak muda Ini dimanapun A3 kita loh. berada. A3 remaja. Authentic and aesthetic. Anak remaja. Iya. Because we are authentic. Autentik. Lakukan hal-hal estetik. Oke. Iya. A3. A3 Luar dong. biasa. Iya. Ngomong-ngomong tadi penginjilan, aku sempat mikir gini sih. Kayaknya iya seperti kata Kadel, setiap anak Tuhan dikasih kemampuan beda-beda kan. Iya. Gitu. Maka aku pikir kayak mungkin gak sih kita itu ditempatkan di tempat yang memang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita sebenarnya. Iya mungkin. Namun cukup sering kita nggak fokus ke panggilan itu, malah kita mencoba Iya, kepanggilan nyari duniawi. panggilan sebenarnya Yang itu lain. bagian orang lain gitu loh. Iya, ya, Maksudnya. Ada nggak sih kayak gitu? Iya. Iya. Sebenarnya kan kalau zaman sekarang kan Iya. untuk menjadi pembicara kita harus sekolah dulu nih, belajar dulu, punya sertifikat dulu gitu kan. Ijazah Jadi dan pendeta sebagainya. dulu gitu kan. Ya mungkin tantangannya seperti itu saat ini. Tapi ya sebenarnya di masing-masing bidang kita ini bisa sebenarnya penginjilan, tapi penginjilan nggak asal penginjilan ya, kita harus belajar Harus juga. belajar juga. Nggak mungkin kita asal-asal, kamu sini mau tak injilin mau, nggak mungkin kayak gitu. Tapi kan sendiri nggak ngerti Injil yang benar Iya, mana. jadi Iya. maksudnya seperti ini, di apapun masing kita mungkin berbeda-beda gitu ya, tapi ya itu tadi panggilan hati, kita mau belajar dulu nggak gitu.
Kalau kita mau belajar dulu, memperdalam firman Tuhan dulu, ya ketika maksudnya ada sharing-sharing teman-teman yang lain, ya Kita ngerti firman ngerti Tuhannya firman gitu Tuhan. ya. Misalnya beda pendapat, kalau si A pendapatnya seperti ini, kalau dari pandangan kita seperti ini. Nah, mungkin Dan aku rasa kayaknya sekarang belajar pun misalnya misal kita ngerasa kayak nggak punya waktu untuk sekolah, nggak punya biaya untuk sekolah, kita masih bisa belajar dari tempat lain nggak sih? bisa. Bisa ya. Tapi Bisa, sangat bisa jangan yang sekali. menyesatkan kan maksudnya. Iya, maksudnya gini loh, kan kita punya persekutuan, Oke. komunitas. Kita pasti punya kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak pembina rohani. di Heeh, gereja nah, masing-masing gitu ya. Mungkin juga ada di gereja pembukaan sekolah-sekolah pendalaman Alkitab. Mungkin seperti itu juga hal-hal kecil tapi bisa to do something gitu kan. Benar-benar Iya betul. kan, pendalaman Alkitab. Mungkin kita nggak harus jadi pembicara dulu, melayani di mimbar, langsung ngomong di mimbar. Nah, maksudnya dalam PA-PA atau mungkin stay Kelompok-kelompok saat kecil ini. stay, iya kan? Iya, Bisa di jadi gereja kita ada stay teman-teman ada ya. stay teman-teman ya, Ayo jangan ikut. lupa ikutin. Adel ini juga salah satu wakil ketua stay ya. Iya. Yang mau ikut stay silakan Iya. leave di komen boleh tinggalkan Iya, chat di komen ya. Mau hubungi stay Iya. hubungi siapa nanti akan dijawab Iya, oleh admin. heeh. Kita akan stay sama-sama. Iya, kita follow up sama-sama ya. Ya, siapapun Iya. teman-teman dimanapun teman-teman stay terbuka untuk kita semua karena stay Iya. kita bersekutuan di dalam Tuhan Iya, gitu ya. jadi ya itu karena dari stay mungkin sekarang stay ya, dulu zamannya komsel ya. Komsel. Iya, komsel dan pendalaman Alkitab. Terus juga ibadah, dari ibadah mungkin ada sesi pendalaman Alkitab. Nah, dari situ kita mungkin bisa belajar Benar-benar. sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi Menjadi tidak sedikit. itu salah satu peribahasa ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit Iya. dong. ya sebenarnya apapun profesi kita, seberapapun ilmu kita itu sangat berguna sih. Sangat berguna sekali. Begitu. Jadi ya mungkin kita nggak langsung jadi orang hebat gitu ya bicara di mimbar. Nggak seperti itu dulu ya, maksudnya penginjilan dalam arti nggak langsung jadi hebat gitu, nggak langsung tahu semua gitu kan. Ya Dan kita juga gaganya kan perlu belajar dari firman Tuhan Benar-benar. sedikit demi sedikit Nanti gitu lama-lama jadi kan. bukit gitu. Iya. Tapi kan kayaknya memang gak harus semua orang bicara di mimbar. Iya, kan? maksudnya tempatnya bisa beda. apapun gitu. profesi kita, dimanapun kita berada, harusnya bisa mengkabarkan Injil itu. Contohnya mungkin Michael pernah, Pernah, begitu Pak, kan? Maksudnya punya pengalaman yang dahulu cuma, bukan cuma sih, maksudnya pelan-pelan jadi mungkin pembicara di state, terus habis itu di mana Kak? Iya, bukan pembicara ya. Bukan sharing, aja, iya, gitu. iya, begitu kan. benar-benar. Maksudnya penginjilan itu seperti itu. Kita nggak harus jadi pembicara yang hebat gitu, nggak harus. Ya kalau kalau kita memang punya panggilan dan motivasi, kenapa enggak gitu loh. Kan lebih keren dengan ada predikat misalnya sarjana musik, depannya sarjana belakangnya magister teologi. Itu keren loh anak. Iya kan? Bukan suatu kemungkinan kita nanti kalau memang punya panggilan hati, kalau memang punya jiwa untuk melayani Tuhan, kalau memang punya kasih, kita bisa. Tapi kan kita perlu step by step. Nah, langkah kecil ini dulu sih yang ingin mungkin kita aplikasikan Ya, gitu mungkin Kakak saat ini kita nggak Michael. perlu mikir menginjili depan 1.000 orang, tapi Iya. mungkin dari satu orang Satu dulu. orang. Tapi itu sangat berharga di mata Tuhan. ya. Iya, karena Tuhan pun begitu gak sih? Dari satu orang dulu. Ya, begitu. Dan kalau kita lihat Priscilla Aquila Iya. cuma Apolos kayaknya yang tercatat Iya. loh ya, yang kelihatan maksudnya kita belum mau ngeliat tapi Iya. dari mereka ngobrol bareng Apolos, Apolos memberkati banyak orang Iya. kan, gitu. Ya, berdampak. Dan impact. istilahnya gini, Priscilla dan Aquila ini juga kan ketemu Paulus, ketemu pertama kali, terus belajar, terus habis itu akhirnya jadi bisa menginjili kan, gitu. Jadi siapa tahu dengan satu orang jadinya bisa Iya. bisa Benar-benar. banyak yang
banyak jiwa yang kita Mungkin hari ini kita cuma nginjil ke satu orang, tapi dari satu orang nanti 1.000 orang bertobat mengenal Yesus kan. Amazing ya. Sama juga kan dengan kisahnya Priscilla dan Aquila, ketemu Paulus dulu pertama, terus mereka berpisah, sama-sama lanjut terus penginjilan. Kalau memang, tapi komitmen juga perlu sih ini. Perlu. Iya, kalau misalnya gini, waktu pisah sama Paulus, terus Priscilla dan Aquila putus di tengah jalan nih. Aduh, Paulus kan sudah nggak ada, ya udahlah. Gak usah nginjil lagi Gak usah lah. nginjil lagi lah. Contoh ya, ini pikiran kita anak Fokus muda ya. bangun kemah aja lah. Bangun kemah Cuannya aja. banyak. Iya. Iya, ya ini sih. Iya, Ya itu. iya. Kadang komitmen dan setia Perlu itu ya. setia sih. Karena Karena penginjilan bayar harga juga gak sih? iya, memang tidak ada, maksudnya gini, untuk ukuran duniawi dia tidak ada ukurannya. Tapi kan dari apa ya, dari kasih kita kepada orang lain kan itu sangat penting, harusnya penting. lebih penting dari Benar-benar. apapun gitu. Kalau kita ngukurnya cuma dari hal-hal yang duniawi, materialistis apa ya mungkin Iya. kayak gak ada harganya. Kayak nggak gitu. ada harganya gitu kan. Sama kayak sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang lebih tertarik yang viral dibanding belajar firman Tuhan gitu. Ya itu sih. Misi gak sih? Kita harus punya misi deh. Iya. Jangan sampai mau kalah sama Priscilla dan Aquila ya. Pada yang nonton, ayo kita sama-sama jangan mau kalah dengan Iya, Priscilla, Aquila. iya, Ayo. karena ya begitu tadi dengan SDM yang terbatas mereka bisa banyak loh. SDM, SDA, sumber daya lainnya Iya, terbatas semua. sekarang Resource mereka terbatas. Ya, tapi sehebat itu. iya, cukup kagum ya aku waktu denger kisah ini, waktu baca satu perikop ini. Iya. Cuma di satu perikop sebenarnya kisah, tapi Iya, tapi ini loh kita tambah. mikirnya lebih luas gitu ke zaman sekarang ya. Oh iya ya betul, mereka dulu nggak ada apa-apa loh, luar bisa biasa. Kita. bisa menciptakan gereja-gereja awam gitu kan, mendukung gereja-gereja awam gitu. Oke. Iya. Sebenarnya ada satu lagi yang aku penasaran sih. Ini namanya kan Priscilla Aquila ya, Priscilla dan Aquila. Kayak biasanya kalau di Alkitab kan biasanya disebut cowoknya dulu ada. Iya. Abraham dan Sarah, Ishak sama siapa istrinya Ishak? Ribka ya. Ribka. Terus ada Ananias, Safira, Yusuf, Maria. Kok ini ceweknya dulu ya Priscilla dan Aquila ya. Pernah kepikiran gak sih kenapa? Aku coba mikir-mikir gitu. Kenapa? Iya juga ya. Kok biasanya cowoknya dulu kan, suaminya dulu. Gitu kan. Iya. Ini kok si istri dulu. Ya? Karena dia yang memimpin gak sih waktu Mimpin itu? apa maksudnya? Kan kepala keluarga tetap suami. Terus mimpin apa maksudnya? Memimpin zaman waktu itu gereja awam itu. Waktu itu. Ya Oh. enggak sih? Ya kita sama-sama belajar Iya, ini. Iya. Berarti Iya. kalau Kak Adil ngomong gitu kemungkinan besar ya dalam hal pelayanan mungkin si Iya. Priscilla memang lebih nonjol ya. Dan Maksudnya mungkin- dalam hal pelayanan. maksudnya dalam, ya kan tadi kayak ketuanya apa, mungkin si Aquila ini yang Newport si Iya, Priscilla. bilang gitu. Priscilla. Yang lebih maju. Iya. Ya ini belajar juga sih. Kalau pelayanan itu gak mandang Gak mandang perempuan laki-laki, ternyata perempuan juga bisa juga jadi bisa pemimpin. maju, ya. Dan dalam Iya. keluarga suami istri pun bisa gitu kan. Bisa Iya. suaminya nonjol, bisa istrinya nonjol, no iya. problem. Iya. Yang penting sama-sama melayani kan gitu Iya, ya. mereka. heeh. Iya benar-benar. Iya, tidak memandang perempuan atau laki-laki. Iya. Kadang di zaman sekarang pun masih ada Iya. yang memandang gitu. Heeh, ya kan? Iya. Si mikir. Bahkan lebih menonjol kalau pembicara harus laki-laki Laki aja, lah. perempuan jangan. Perempuan gitu enggak ya. bisa lah. Ternyata banyak loh sekarang perempuan yang menjadi pembicara, diberkati Tuhan, yang Dan menjadi memberkati pemimpin. luar biasa, dan Iya, memberkati, bahkan presiden kita juga ada perempuan Ada kan? perempuannya. Iya, sebelum Indonesia punya pemimpin perempuan, ternyata Alkitab juga Ada cerita. ada tentang cerita. perempuan. Iya, mungkin seperti itu. Wali Kita kota belajar juga perempuan. kalau penginjilan tidak mandang laki atau perempuan. Gak mandang gender, tapi Iya. mandang hati. Hati, Biasa. kalau yang mau menyembah, penuh kasih. Yuk, pas banget nih loh ini, mau Valentine. Harusnya punya misi seperti Priscilla dan Di Aquila. Valentine hari ini kita belajar. Iya,
gimana kasih kita gitu ya. Adakah hati mengasihi seperti ini? Oh, Kalau kita juga luar punya biasa. pasangan, jadilah pasangan seperti Priscilla dan Aquila wah, juga. itu. Nanti menikah, Bagus iya, dong. benar-benar. Yang mau sama-sama menyokong, walaupun punya kesibukan dengan keluarga baru, tetap penginjilan. Iya kan? Menarik ini kisahnya. Dari pacaran menginjil bareng, nanti menikah terus makin. Iya, dulu Priscilla dan Mantap. Aquila pacaran ya? Nah itu gak ada Nggak kisahnya sih, gak tahu. tahu mereka ketemunya di mana. Iya. Yang menarik sih ini sih, nggak mandang perempuan atau laki-laki, cuma benar-benar. mereka mau mensupport sama-sama lah, punya kerendahan hati sama-sama untuk mau sama-sama belajar firman Tuhan, intinya itu sih. Iya, Dari kemauannya itu dulu. iya, Luar biasa sih. iya, medianya juga banyak, persekutuannya juga banyak. Ya jangan lupa join loh teman-teman. Ditunggu ya di stay. Ditunggu. Jangan lupa ditonton juga ya tayangan Iya, ini. benar. Menarik Harus loh. ditonton. Harus ditonton. Tapi kita ngomong ini kalau Iya. mereka nggak dengar gimana bisa nonton? Di-share dong. Di-share ya, Iya, banyak kan IG, Line, Kita share nanti WA. supaya Kita banyak. share linknya. Oke. Iya. Yang nonton ayo share sekarang. Langsung Share. Biar makin banyak orang mendengarkan tentang Iya, penginjilan. penginjilan. Iya. Dan Iya. stay. Iya. Stay ini juga salah satu penginjilan bukan? Salah satu tempat iya, penginjil juga bisa. tempat juga Tempat bisa. kita belajar juga, Iya. saling mengisi. Iya, bagus dong. Amazing. Keren dong. Ada lagi nggak dari Priscilla Aquila nih Kak? Kalau aku sih kayaknya ya itu aja sih kayaknya. Iya. Yang ya udah banyak banget sih. Iya. Istilahnya mungkin seperti itu untuk saat ini ya. Kita mau belajar sama-sama tentang penginjilan itu sendiri. Memacu diri kita untuk mau sama-sama motivasi diri kita untuk lebih lagi tujuan kita apa, motivasi kita apa, seperti itu. Terakhir Iya. lah, mungkin Kak Adel ada something spesial mau disampaikan ke teman-teman yang nonton. Oh. Jadi ya sampaikan ke sana, ke arah kamera. Iya. Terakhir nih ya, mungkin banyak anak muda yang saat ini mengalami pergumulan banyak, mungkin dari keluarga, dari sekolah, dari kuliah, dari pekerjaan. Tapi perlu diingat kalau teman-teman itu nggak sendiri gitu loh. Teman-teman itu punya komunitas, punya persekutuan yang bisa sama-sama buat teman-teman semua untuk belajar sama-sama, khususnya mengenai firman Tuhan. Dan setiap orang itu spesial. Kalau kalian mungkin saat ini berpikir, aku kok begini-begini aja ya, kok nggak punya something special ya. Ya mungkin kalian perlu sama-sama doa sama Tuhan. Mencari jati diri, bukan jati diri sih, maksudnya Kira masa-masa mencari dari diri. iya, maksudnya Pas, kira-kira curhat gitu loh ke Tuhan. Tuhan, aku itu pengen memberkati orang, bagaimana caranya dengan Tuhan kita profesiku, mau, Tuhan iya, kita mendengar dengan Tuhan. profesiku, dengan keterbatasanku, apapun itu gitu. Ya mungkin itu. Ya selamat hari Valentine, walaupun menaruh kasih itu susah, tapi tetaplah memiliki motivasi Wah. untuk mengasihi Mengasihi. sesama kita, ya kan? Oke. Ya. Oke. Terima kasih Kak Adel Iya, untuk oke, waktunya, sama-sama, sudah menyempatkan ya. Wah, perbincangan yang luar biasa hari Iya. ini. Semoga bisa. Ya teruslah kita sama-sama berjuang menginjil. Iya, iya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di A3 yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap saksikan A3 setiap minggunya di upload jam 5 sore. Tapi teman-teman bisa nonton kapan aja. Iya Karena dong, so pasti. Ada, misal hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, kapanpun bisa. Satu Gitu. minggu kemudian mau ditonton lagi, Masih boleh. bisa. 1 bulan kemudian mau ditonton Bisa. lagi, boleh. Tonton lagi bisa. Iya. Boleh. Dan jangan lupa untuk share ya. Iya, Kita share. bagikan kabar baik ini. Iya, oke pasti. Like, comment, subscribe. Kami tunggu komen teman-teman. Iya. Insight, masukan, request apapun Oke. Iya, demi kemajuan A3. Tiga, dan pelayanan Tuhan. Iya. Haleluya. Oke, sampai jumpa. God bless you. God bless you. Dadah. Dadah.